Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Introduction to Python Programming, salah satu materi dari struktur data dan juga algoritma. Oke, di video kali ini yang akan kita bahas itu tentang Revisiting Basics atau basic-basicnya Python dan juga advance-nya Python, semacam kulit luarnya advance-nya Python saja. Oke, jadi Revisiting Basic di Python itu ada Python Object dan Identifier, ada sequence type seperti list, tuple, set, dan juga string. Terus ada dictionary class, ada operator for sequence dan dictionaries. Jadi operator untuk sequence dan dictionary dan juga polymorph function dan file read dan juga write. Advance-nya itu ada exception handling, iterators, and generators, Python convenience, scopes, dan namespaces. Oke, introduction. Jadi Python itu apa? Bagi yang belum tahu, Python itu adalah bahasa pemrograman yang didesain untuk high readability. Jadi high readability ini jadi gampang untuk dikenali bahasanya, gampang untuk pembacanya gampang gitu. Terus and faster prototyping leading to production ready software development. Jadi Python juga gampang untuk membuat prototyping yang lebih cepat untuk pengembang perangkat lunak yang siap untuk produksi. Jadi kenapa Python? Kenapa kita harus memilih bahasa Python? Jadi Python ini itu berjalan atau bekerja di berbagai macam platform seperti sistem operasi Windows, Linux, Mac, dan berbagai platform lainnya atau berbagai sistem operasi lainnya. Python juga memiliki simple syntax yang bahasanya itu mirip dengan bahasa Inggris. Jadi gampang lah dikenali karena bahasa Inggris juga bahasa internasional. Write programs with fewer lines compared to other programming language. Jadi bahasa Python, programnya Python itu kodenya itu sangat singkat dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Runs on interpreter, code can be executed as soon as it is written. Jadi eksekusi programnya itu lebih cepat dibanding dengan program yang lain. Good to know, most recent version is Python 3. Jadi versi terbaru itu Python 3 yang update-nya itu besar-besaran dari Python 2. IDEs-nya itu ada PyCharm, Eclipse, Jupyter. How and where to write programs. Jadi untuk membuat program Python itu ada banyak. Salah satunya Google Colab, Jupyter Notebook, dan juga bisa pakai Studio Code seperti Visual Studio Code dan harus mendownload extension Python-nya. Python Introduction itu as an interpreted language, jadi bahasa pemrograman yang gampang dikenali. Terus Python juga nggak bisa menyisipkan pesan seperti ini komentar. Terus misalnya kita ingin membuat komentar jadi lebih dari satu baris, itu kita bisa pakai tanda kutip 3 begini. Terus slash can be used for continuing comment on multiple lines. Jadi misalnya kita ingin print nama, ini kita bisa pakai ini, and terus plus. Kita print, ya tampilannya nama terus kelas. Kalau kita tidak pakai ini, hasilnya dia bersambung. Oke, identifiers. Pengidentifikasi. Pengidentifikasi itu nama variabel. Nama variabel itu sangat sensitif, peka terhadap huruf besar dan kecil, kombinasi huruf, angka, dan underscore. Terus Python
mengidentifikasi Python itu paling mirip dengan reference variable in Java dan pointer variable in C++. Setiap identifier itu secara implisit bisa dikaitkan dengan memory address atau memori yang dituju. Python is dynamically typed, atau Python itu bahasa yang diketik secara dinamis karena tidak ada deklarasi awal yang mengaitkan identifier untuk tiap tipe data tertentu. Jadi di sini ada reserved words. Jadi reserved words ini merupakan list kata-kata atau words yang sudah ditentukan yang memang ditentukan hanya di Python saja. Jadi misalnya kita ingin membuat sebuah variabel atau identifier yang namanya itu false, itu tidak bisa karena Python sudah menetapkan bahwa false ini salah satu reserved words. Creating and using objects, membuat new instance of a class. Python literals atau literal Python itu untuk menentukan atau mendesain data instance baru, alias menetapkan pengenal baru atau identifier baru pada objek yang sudah ada. Jadi misalnya kita sudah menentukan sebuah variabel yang value-nya itu 98,6. Terus misalnya kita ingin mengambil value temperatur yaitu 98,6, kita bisa menggunakan variabel baru yang namanya original. Terus kita sama dengan variabel temperatur. Ini hasilnya nanti 98,6 juga. Misalnya temperatur sama dengan 98,6, terus original sama dengan temperatur. Saat kita print original, hasilnya itu pasti 98,6. Betul. Type of metode. Jadi metode itu di dalam sebuah kelas itu ada metode di dalamnya. Metode itu ada 2, aksesor dan juga mutator. Aksesor itu mereturn informasi atau mereturn data tentang keadaan atau tentang state atau tentang value dari sebuah objek. Tapi kita tidak bisa ubah nilainya. Sedangkan mutator itu kita bisa ubah state-nya atau value dari objeknya. Sebuah kelas itu tidak bisa diubah atau immutable jika setiap objek di kelas tersebut memiliki nilai tetap pada saat diinstansi atau diinisialisasi, dan selanjutnya that cannot subsequently be changed, jadi tidak dapat diubah. Contohnya itu float, integer, boolean, dan juga string class. Kita contohkan saja misalnya kelas student.
Oke, jadi misalnya di sini ada sebuah kelas, namanya kelas student. Kita inisialisasi rangka dari kelas student ini, atribut-atribut dari kelas student ini itu ada name, age, dan juga nomor subjek. Terus di sini ada dua metode. Itu ada metode get attribute. Jadi di dalam get attribute ada variabel yang namanya atribut. Kita buat atribut ini menjadi sebuah list yang berisikan self name, self age, dan juga nomor subjek. Terus atributnya ini kita return. Terus metode yang kedua itu ada set attribute. Di sini kita inisialisasi. Kalau get attribute kita hanya perlu pakai self saja. Sementara kalau kita ingin set attribute, kita harus tambahkan name, age, dan nomor subjek. Terus kita buat lagi yang baru, self name, self age, dan juga self nomor subjek. Seperti ini. Oke, terus di sini kita buat sebuah objek namanya start 1 atau student 1. Terus kita panggil kelas. Di dalam kelas itu kita isikan sesuai urutannya, ada nama, umur, dan juga nomor subjek. Itu ada Tom 12 dan 4, student 2 itu ada Harry 10 dan 2. Apabila kita ingin memprint student 1, terus kita tambahkan get attribute, maka hasilnya itu akan menjadi sebuah list, karena di get attribute kita tetapkan name, age, dan nomor subjek itu adalah list. Terus sama halnya juga untuk student 2 get attribute. Di bawah sini itu ada student 1 set attribute. Jadi di sini value yang ada di dalam get attribute, value yang ada di student 1 itu kita ubah menggunakan set attribute. Jadi yang awalnya Tom menjadi Tom H, terus yang awalnya 12 integer kita ubah menjadi 13 string, terus 4 menjadi 5. Sama halnya juga untuk student 2 kita ubah semuanya. Saat kita print student 1 get attribute, hasilnya list yang berbeda. Bisa disini lihat hasilnya Tom H, terus 13 string, di bawahnya juga Harry Mitchell 11 string dan juga 3 integer. Oke, terus masuk ke sequence type classes. Jadi sequence class itu ada list class, tuple class, string class, dan juga set class. Oke, masuk di list class. List class, contoh list itu menyimpan urutan objek. Jadi sequence itu urutan objek. List itu struktur yang referensial. Itu karena secara teknis list itu menyimpan rangkaian atau urutan referensi ke elemen-elemennya. List itu adalah urutan yang array based atau berbasis array, dan zero index atau bersifat jadi indeksnya itu dimulai dari 0. Jadi daftar dengan panjang n itu memiliki elemen dari indeks 0 sampai jumlah panjang n-nya dikurang 1. Jadi misalnya kita punya 100 data, itu listnya akan dari 0 sampai 99 kurang 1, berarti 0 sampai 9.
100 kurang 1 berarti 0 sampai 99. Python itu menggunakan karakter kurung siku sebagai delimiters for a list literal, sebagai pembatas untuk list literal. Dengan kurung siku sendiri itu merupakan empty list. The list constructor produce an empty list by default. Namun, constructor itu akan menerima parameter apapun yang bertipe iterable. The list itu mutable, atau urutannya itu tidak bisa diubah. Jadi tetapi elemennya itu bisa ditambah dan dihapus dari list. Jadi misalnya ada sebuah list, namanya kita ambil saja ini. Ada list 2, 3, 4, 5. Terus misalnya kita ingin menambah sebuah integer namanya 6. Sebuah integer 6. Saat kita print A, ini kita print A dulu, hapus, terus kita print A lagi. Oke, di sini saya tetapkan sebuah list ada 2, 3, 4, 5. Terus sini kita tambah integer 6, maka listnya bertambah di paling belakang. Sini 6. Oke, misalnya kita ingin remove, misalnya 6 di sini kita ingin remove 6. Oke, kita jalankan. Misalnya di sini listnya itu dari 2, 3, 4, 5, 6. Terus kita remove integer 6 di dalam sebuah list A. Hasilnya 2, 3, 4, 5, 6-nya sudah terhapus. Masuk di tuple. Oke, tuple class. Jadi tuple class itu tidak bisa dirubah dan elemennya itu tidak bisa ditambahkan atau di-remove dari sequence atau tuple-nya sendiri. Parenthesis. Jadi tanda kurung itu menjadikan identifikasi sebagai sebuah tuple. Dengan tanda kurung kosong itu sebagai empty tuple. Untuk mengidentifikasi atau mengekspresikan tuple sebagai satu length atau panjangnya satu tuple, itu kita harus identifikasi dengan koma setelah elemen. Jadi kita harus tambahkan misalnya di sini ada A. A itu tipenya integer, sedangkan B itu tipenya tuple. Nah, kita tambahkan koma setelah elemennya. Jadi teridentifikasi sebagai tuple. Terus misalnya karena kita tahu tuple itu tidak bisa diubah, ya tidak bisa ditambah baik di atau dihapus elemennya, itu bisa kita pakai jadikan tuple itu sebagai list terlebih dahulu. Misal 17, 12, 13, 14. Terus karena kita tahu tuple tidak bisa diubah, maka kita harus jadikan tuple ini menjadi sebuah list. Sama dengan list A titik open 11. Kita print A. Ini kita sebagai perbandingan
Nah, bisa dilihat saat kita print A yang masih jadi tuple itu hasilnya 17, 12, 13, 14. Saat kita jadikan A ini sebagai list, itu hasilnya 17, 12, 13, 14, 11. Oke, masuk ke string class. String class itu mewakili sebagai immutable sequence dari sebuah karakter atau rangkaian karakter atau urutan karakter yang tidak dapat diubah. Contohnya ada hello, hello, don't worry, dan si Python. Bisa kita lihat ada escape karakter. Ini escape karakter. Terus ada Unicode characters can also be included. Jadi karakter Unicode juga dapat disertakan, misalnya 20/U20AC itu untuk string 20 euro. Ada tanda kutip 3, ada 3 tanda kutip itu untuk multi-line comment, dan ada karakter individual string. Karakter individual string itu bisa diakses menggunakan operator ini sama seperti operator list. Oke, misal kalau string itu kita bisa pakai ini, kita bisa pakai tanda kutip 2 aja bisa. Kita bisa pakai multi-line. Misalnya kita ingin buat string multi-line. Juga bisa. Coba kita print. Hasilnya. Terus misalnya kita print. Misalnya kita ingin akses salah satu karakter, misalnya ya pohon. Kita ingin akses variabel, kita ingin akses A yang indeksnya itu di 0. Indeksnya 0 itu berarti mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, berarti yang akan keluar itu adalah P. Hasilnya ya betul, yang keluar adalah P. Misalnya kita ingin akses lebih dari satu karakter, kita bisa tambahkan titik 2, 3, ada 0, 1, 2, atasnya 3. Terus misalnya kita ingin akses tapi ada iterasinya atau ada langkahnya gitu. Misalnya kita ingin mengakses A, string A yang indeksnya 0, batasnya sampai 5 atau sampai 8, iterasinya 2, loncat setiap 2 kali. Ini akan kedua adalah P, H, N, A. Oke. Terus misalnya kita ingin misalnya kita ingin print don't worry begini.
ini tidak teorinya itu tidak teridentifikasi. Bisa kita pakai tanda kutip dua, atau misalnya mau tetap pakai tanda kutip 1, kita bisa pakai slash di belakangnya. Jadi tinggal kita print A, hasilnya Januari. Misalnya juga ini sama halnya juga untuk tanda kutip 2. Oke, misalnya kita ingin memprint sebuah slash begini, misalnya C Python. Oh, ini sudah bisa, berarti ini sudah diupdate. Ini sama saja. Oke, mungkin kita langsung lanjut saja di sebuah set and present set classes. Set ini itu adalah himpunan. Set class, himpunan itu mewakili matematika notion of a set. Jadi matematika tentang suatu himpunan, yaitu kumpulan elemen tidak duplikat dan tanpa urutan yang inherent di elemen tersebut. The major advantage, jadi keuntungan utama itu menggunakan himpunan itu dibandingkan dengan list adalah set itu mempunyai metode yang sangat optimal untuk memeriksa apakah elemen tertentu terdapat di dalam himpunan. Ini didasarkan pada struktur data yang disebut dengan hash table. Set ini memiliki 2 batasan atau 2 restriction. Itu tidak mempertahankan atau tidak, it does not maintain atau tidak mempertahankan elemen di urutan tertentu. Terus only instance atau hanya instance dengan tipe yang tidak dapat diubah, yang tidak dapat diubah tetapi dapat ditambahkan ke dalam sebuah himpunan. Itu di dalamnya bisa integer, float, string, tuple, dan juga present set. Present set class itu bentuk himpunan yang tidak dapat diubah. Himpunan menggunakan kurung kerawal, dan kurung kerawal yang lain itu sebagai pembatas. Contohnya, ini ada 17, ada red, green, blue. Kurung kerawal yang kosong seperti ini itu tidak merepresentasikan sebuah himpunan yang kosong. Itu jadi kurung kerawal ini tidak merepresentasikan himpunan yang kosong, tetapi merepresentasikan dictionary yang kosong. Set itu himpunan itu menghasilkan himpunan yang kosong. Jadi set hello itu menghasilkan H, E, L, L, O. Ini kita coba saja pertanyaannya satu persatu. A sama dengan kurung kerawal 1, 2, 3, B sama dengan 45, sama dengan 0.
bisa hasilnya 10, 123 tuple dan KSN WJ sebagai string. Oke, misalnya D itu kita jadikan himpunan dari list 1, 2, 3, 4 subjek kita print D. Hasilnya menjadi himpunan atau set. Terus misalnya kita print set dari hello, hasilnya LEOH. Ini karena tidak boleh duplikat. Misalnya E sama dengan kurung awal kosong. Terus kita print ke E. Kita masukkan dictionary. F sama dengan set yang kosong. Print tipe F. Itu hasilnya. Set yang kosong itu hasilnya ini harusnya hasilnya itu adalah set. Oke, bisa lihat juga untuk contoh-contoh yang lain. Oke, masuk ke dictionary class. Oke, untuk merepresentasi dari sebuah dictionary atau mapping jadi sekumpulan set, set of sekumpulan kata kunci hingga terkait dengan values. Literal dictionary itu menggunakan kurung awal sama seperti set, tapi yang berbeda di dictionary itu ada variabelnya dan juga ada value-nya. Ini kita harus identifikasi keduanya. The literal form, bentuk literal kurung awal ini menghasilkan empty dictionary atau dictionary yang kosong. Konstruktor untuk dictionary itu menerima pemetaan yang ada sebagai parameter. Alternatifnya itu konstruktor menerima rangkaian pasangan dari key dan juga value-nya. Jadi ini key, ini value-nya as a parameter. As a parameter di dictionary. Ini ada contohnya. Ini baiknya kita buat saja. Copy all text. Kita perbaiki dulu print.
sama dengan 5 empty numbers numbers 2 yang berikut ini. Numbers 3 oke, dictionary. Oke, kita jalankan semua. Oke, di sini misalnya di dictionary itu ada numbers. Di dalam variabel numbers itu ada dictionary X sama dengan 5, Y sama dengan 0. Saat kita print itu tipe dari numbers itu hasilnya tentu dictionary. Kita print numbers itu hasilnya X sama dengan X titik 25 dan juga Y titik 20. Terus kelasnya itu dictionary, empty, dictionary terus titik 2 kosong begini diidentifikasi sebagai empty dictionary. N2 itu ada Y titik 20 dan X titik 25. Saat kita print itu hasilnya sama. Terus tipenya tentu dictionary. Empty dictionary itu diidentifikasi sebagai variabel kosong. Saat kita print tipenya juga tetap dictionary. Ini ada number 1 itu outputnya X sama dengan 5, Y titik 2 min 5. Number 2 X sama dengan 5, Y titik 2 min 5, Z sama dengan 8. Ini di number 3 itu outputnya X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Jadi X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Terus ada di number 1 dictionary X sama dengan 4, Y sama dengan 5. Nomor 2 juga sama, nomor 3 juga sama. Oke, my dictionary ini hasilnya apple 1 ball hasilnya 2. 1 apple 2 ball dan seterusnya. Ini bisa lihat contohnya. Oke, lanjut ke expression operators and priority precedence.
Jadi logika operasi, logical operator itu ada not and or, terus equality atau persamaan operator itu ada is not, double equal atau tanda seru, terus ada sama dengan. Comparison atau perbandingan operasi ada kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari dan sama dengan. Aritmatika operasi itu ada tambah, kurang, bintang sebagai kali, slash itu sebagai bagi, double slash itu jadi aritmatika operasi itu ada tambah, kurang, kali, backslash, double backslash, dan ada persen. Untuk bitwise operator itu ada ini, ada n, ini or juga, sini pangkat, dan ada tanda kurang dari 2 kali dan juga lebih dari 2 kali. Untuk sequence operator, Python itu mengandalkan indeks 0 untuk urutan, sehingga urutan dengan panjang n memiliki elemen indeksnya itu dari 0 sampai n kurang 1. Jadi yang saya jelaskan tadi 0, jadi misalnya ada 100 elemen, berarti indeksannya itu dari 0 sampai 99. Python juga mendukung penggunaan indeks negatif yang menunjukkan jarak dari akhir rangkaian. Indeks min 1 itu menunjukkan elemen terakhir, indeks min 2 menunjukkan kedua dari terakhir, dan seterusnya. Slicing, half open intervals. Contohnya, data 3.8 akan menunjukkan urutan subsequence, including the 5 indices. Jadi misalnya kita ingin mengakses sebuah elemen dari data indeks mulai dari indeks 3 sampai batas ke-8. Jadi yang akan kita dapat itu dari indeks 3, 4, 5, 6, 7. Misal di sini tambah lagi 382, itu hasilnya 3, 5, dan 7. All sequence atau semua urutan itu menentukan comparison operasi atau perbandingan operasi berdasarkan urutan lexicographic order. Melakukan perbandingan elemen demi elemen hingga perbedaan pertama ditemukan. For example, 569 kurang dari 57 because karena entry pada indeks 1. Ini ada ini S terus kurang siku J itu untuk mengakses elemen di indeks J. Terus S, start sampai stop, itu mengakses elemen-elemen mulai dari indeks start sampai di indeks stop. Ini juga ada slice. Kita mulai indeks dari berapa, terus kita stop di indeks keberapa, terus stepnya itu tiap berapa indeks. Ini S tambah T untuk ini S tambah T itu untuk menambah value. K kali S itu sama seperti kali, terus value in S, containment check, terus value not in S berarti non-containment check. Ini S sama dengan T itu equivalent atau equal atau sama dengan, terus S
tanda suruh sama dengan T itu berarti tidak sama dengan S kurang dari T berarti kurang dari T. S kurang dari T. Kalau S kurang dari sama dengan T berarti less than or equal to. S lebih dari T berarti greater than. S lebih dari sama dengan T itu greater than or equal to. Operator per set itu ada key in S, key not in S, S1 sama dengan S2, S1 tidak sama dengan S2, S1 kurang dari sama dengan S2, S1 kurang dari S1 lebih dari sama dengan S2, S1 lebih dari 2, S1 the union dari S1 atau S2, S1 dan S2, ini S1 garis ini S2 itu or, jadi S1 S2, S1N S2, S1 garis S2 itu the set of element in S1 but not S2. Jadi elemen yang ada di S1 tapi tidak ada di S2. Terus ada S1 tanda pangkat S2 itu set yang elemennya itu Presley. 1 Presley minimal 1 di S1 atau S2. Operator untuk dictionary itu ada di dictionary, terus ingin mengakses value dari D itu bisa pakai D key, terus di sini D indeksnya dengan value, delete D dari index dictionary. Terus ingin containment check, ingin mengecek apakah elemen ini ada di D, itu pakai key in D. Terus misalnya non containment check itu pakai key not in D. Ingin mengecek antara D1 dengan 2 ekuivalen, kita bisa pakai D1 sama dengan D2. Kalau kita tidak ingin mengecek nilainya tidak sama, itu kita pakai D1 tidak sama dengan D2. Extended assignment operator itu ada alpha sama dengan 1, 2, 3, beta sama dengan alpha, beta tambah sama dengan 4, 5, beta sama dengan beta tambah 6, 7. Kita print alpha itu hasilnya nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Operator precedence. Operator precedence itu bisa kita pakai X sama dengan Y sama dengan 0. Terus di sini ada control flow, if, while, for, break, and continue. Jadi misalnya ini perkondisian ada if first condition hasilnya first body, elif second condition hasilnya second body, elif third condition hasilnya third body, else tanpa kondisi apa berarti fourth body. While condition kita juga bisa pakai while condition. Terus for element in iterable itu akan menghasilkan body, ini perulangan. Break statement itu untuk menutup perulangan. Continue itu melanjutkan perulangan. Function masuk di function. Jadi the term of function, fungsi itu digunakan untuk menggambarkan to describe traditional stateless atau stateless function dari info atau dijalankan tanpa konteks dari kelas tertentu atau turunan dari kelas tertentu. Metode itu digunakan untuk menggambarkan fungsi member yang dipanggil dari objek tertentu tanpa menggunakan
object oriented tanpa menggunakan sintaks dari penyampaian object oriented seperti J sama dengan data titik sort. Pengidentifikasi yang digunakan untuk menggambarkan parameter yang diharapkan dikenal sebagai formal parameter. Objek yang dikirim oleh pemanggil saat memanggil fungsi adalah parameter sebenarnya. Polymorphic function itu fungsi polymorphic itu lebih dari satu possible signature nilai parameter default. Jadi bisa lihat di dalam rangka fungsi itu kita mendefinisikan sebuah fungsi namanya count, terus ada rangkanya data dan juga target. Di dalam fungsi itu ada body of the function dan sama dengan 0. For item in data kita di sini ada beberapa perkondisian. Terus hasilnya kita bisa return. Masuk di input output. Masuk di input atau output. Input from keyboard itu ada input, outputnya kita bisa pakai print seperti ini. Ini inputnya itu misalnya ada variabel x dengan input, masukkan sesuatu, kita print x, kita masuk di exception handling. An exception atau pengecualian itu adalah peristiwa yang terjadi selama eksekusi program dan mengganggu aliran programnya. Jadi penanganan pengecualian itu adalah proses dealing atau proses menangani kesalahan dan kesalahan runtime dengan gracefully atau dengan bijak gitu. Hal ini mencakup dua tugas utama. Yang pertama, kita throw atau kita melempar pengecualian yang sesuai seperti raise dan assert. Terus yang kedua itu ada kita jalankan fungsi yang sesuai dengan menangkap exception tersebut atau pengecualian tersebut. Kita bisa pakai try except. Jadi di sini ada suatu kode yang menentukan if it not in instance rise, ini pakai metode rise. Terus untuk try except ini pakai metode rise and exception. Terus untuk try except itu misalnya kita ingin try sebuah operasi, kita ingin menjalankan operasi di dalam try, tapi ada exceptnya, except exception 1, if there is exception 1 dan execute this block, except exception 2, if there is exception 2 dan execute this block. Jadi ada try except ini semacam opsi lah. If there is no exception then execute this block. Raise an exception, catch an exception. Ini sama seperti yang di atas, catch an exception. Itu di sini pertama kita try except terlebih dahulu. Tidak, ini berbeda. Ini misalnya kita ingin
inisialisasi umur sama dengan 1, terus while di dalam while itu kita tambahkan try except. Oke, masuk ke assert function. Assert function itu menjadi tadi selain rise, ini rise, kita pakai rise, ada juga assert function. Assert function itu digunakan untuk enforce a condition atau menegaskan suatu kondisi. Hal ini memunculkan exception ketika kondisinya tidak met, tidak ditemukan. Jadi bisa kita pakai assert expression, terus di dalamnya ada argumen. Jika assertion gagal, Python menggunakan argumen untuk pengunculan assertion error. Di sini ada assertion, ini kita coba saja. Develop into Oke, sini misalnya ada sebuah fungsi kalau untuk Fahrenheit, di dalamnya ada temperatur, disebut temperatur. Kita menentukan assert temperatur lebih dari 0, maka kalau dari sama dengan 0, maka hasilnya itu colder than absolute zero. Terus kita return temperatur, ini fungsi utamanya. Fungsi utama untuk untuk Fahrenheit. Sini temperatur kita kurang 273, kita kali 1,8 terus tambah 32. Oke, terus hasilnya untuk hasilnya untuk 273 itu 32. Hasil untuk 505 itu hasilnya 450, sedangkan untuk minus 5 itu hasilnya error, hasilkan pengecualian. Tetapi ada assertion error di sini, assertion error older than absolute zero. Jadi tujuan dari assert dan juga jadi tujuan utama dari assert exception handling ini itu untuk menjelaskan errornya kita itu ada di mana. Ini assert itu ada beberapa kelas dan deskripsinya, ada exception, attribute error, EOF error, IOE error, index error, key error, keyboard interrupt, name error, stop iteration, type error, value error, dan zero division error. Terus masuk ke iterators dan generator. Iterator itu adalah objek yang memanage iterasi melalui series of values.
Jika I adalah iterator, setiap call itu ke fungsi call to the built-in function atau fungsi bawaan. Next I itu menghasilkan subsequent element dari rangkaian yang underlying, yang mendasarinya. Stop iterasi itu exception rise to naik menjadi indikasi yang menjelaskan bahwa tidak ada elemen yang lebih lanjut. Iterable itu adalah objek yang menghasilkan iterator melalui sintaks. The most convenient technique for treating iterators in Python is to use teknik yang paling convenient itu untuk membuat iterator dengan Python adalah melalui penggunaan generator. Generator itu dapat memiliki beberapa perintah hasil. Iterator dan generator itu memberikan manfaat lazy evaluation, di mana nilai dihitung jika diminta. Seluruh rangkaian tidak perlu berada pada memori di suatu waktu. Oke, kita coba saja di sini. Oke, jadi ini hasil dari generator. Jalankan. Ini total number of factor itu ada 1, 100, 2, 50, 4, 25, 5, 20, 10. Ini faktoran dan generator untuk Fibonacci itu ini kita tinggal code lagi. Text. Di sini kita jalankan hasil Fibonacci-nya itu sama ya, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Oke. Masuk ke additional Python convenience. Additional Python itu ada ekspresi bersyaratnya, misalnya ekspresi 1. If condition, if condition pertama, else-nya ekspresi 2. Ini contohnya, if n itu lebih dari sama dengan 0, maka parameternya sama dengan n. Jika salah, berarti parameternya itu negatif. Ini parameternya sama dengan positif, ini parameternya sama dengan negatif. Hasilnya, view parameter. Ini hasilnya ini kita bisa ubah menjadi result view, result foo, n, if n lebih dari 0, else min n. Oke, masuk ke comprehension syntax. Sintaks pemahaman itu menghasilkan satu rangkaian nilai berdasarkan pemrosesan
another series, rangkaian lainnya. Ini adalah list comprehension. Jadi ini misalnya codingan ini bisa kita ubah ke expression for value in iterable if condition. Ini juga contohnya squares for k in range 1 n tambah 1, squares fn k kali k, itu hasilnya square sama dengan k kali k for k in range 1 n tambah 1. Ini juga sama, ini semacam penghematan untuk pembuatan sebuah codingan. Ini misalnya ada sebuah kondisi dan perulangan yang membutuhkan banyak ruang, jadi bisa kita persingkat. Ini ada comprehension syntax. Comprehension syntax itu sintaks generator itu sangat menarik ketika hasilnya tidak perlu disimpan di dalam memori. Misalnya, untuk menghitung jumlah n squares pertama, sintaks generatornya itu bisa kita pakai total sum k kali k untuk tiap k di range 1 n tambah 1. Itu lebih preferred, lebih baik digunakan untuk pemahaman list komprehesi sebagai parameter. Masuk ke packing and unpacking of urutan. Itu automated packing if a series atau jika serangkaian ekspresi yang dipisahkan koma diberikan dalam ukuran yang lebih besar. Konteksnya, mereka akan diperlukan sebagai satu tuple. Even jika tidak ada tanda kurung yang provided yang diberikan. Jadi misalnya ada data 2468 itu akan teridentifikasi sebagai tuple 2468. Salah satu penggunaan umum packing di Python itu adalah saat mereturn multiple values dari suatu fungsi. Contohnya return x, return xy. Automated unpacking, jadi pemukaran otomatis itu mengallowing one to assign untuk menetapkan serangkaian pengidentifikasi individu ke elemen urutan. Contohnya B, C, D itu untuk ke range 7 sampai 11. Teknik ini itu digunakan untuk membongkar sebuah tuple yang di-return dari sebuah fungsi. Contohnya quitenen, remainder kita di mode A, B. Sintaks ini juga dapat digunakan dalam konteks perulangan for. Ketika melakukan iterasi pada serangkaian iterable. Contohnya masuk ke simultaneous assignment, combination of automated packing and unpacking. Contohnya x, y, z itu akan terindikasi masing-masingnya n25 jadi x sama dengan 6, y sama dengan 2, z nya sama dengan 5. Ini swapping values. Ini swapping values juga sama. Dari Fibonacci. Ini contohnya untuk simultaneous assignment, untuk swapping values. Ini contoh 1. Contoh 2 juga ada di Fibonacci. Scope and namescapes. Cakupan dan ruang lama. Proses menentukan nilai yang terkait dalam pengidentifikasian dikenal sebagai name resolution. Setiap kali pengidentifikasi ditetapkan ke suatu nilai, definisi tersebut dibuat dengan dibuat dengan specific scope. Top level assignment. Top level assignment itu biasanya dilakukan di lingkup yang global, scope global. Penugasan yang
lakukan di dalam isi dari sebuah fungsi atau body dari suatu fungsi itu biasanya memiliki cakupan yang lokal untuk panggilan fungsi itu. Setiap cakupan itu berbeda di Python, direpresentasikan menggunakan abstraksi yang dikenal sebagai namespace. Baris kelas objek itu adalah instance dari suatu tipe yang dapat ditetapkan ke suatu identitas. Oke, masuk ke modul. Modul itu adalah komponen fungsi dan yang terkait erat. Kelas-kelas yang direpresentasikan bersama dalam suatu file kode sumber yang dapat diimport dalam suatu program. Di luar definisi bawahan, distribusi Python standar juga mencakup mungkin puluhan ribu nilai atau fungsi dan kelas yang diatur di dalam perpustakaan. Contohnya from-met, import kali, ini ada import-met, from-met import p atau square root atau akar. Modul baru dapat dibuat dengan memasukkan definisi yang relevan ke dalam file yang diberi nama dengan akhiran py. Jadi nama file, terus definisi filenya itu adalah py. Ini ada beberapa contoh modul. Ini modulnya array, collection, copy, head queue, math, os, random, array, scs, dan time. Sebenarnya ada masih banyak modul lagi. Terus masuk ke yang terakhir, summary. Di topik ini yang sudah kita bahas itu ada introduction to Python programming, various sequence untuk tipe classes, operator, ada bagaimana input output, bagaimana exception handling, ada iterator dan generator, Python convenience, namespaces, dan juga modul-modul. Oke, mungkin itu sekian penjelasan dari saya mengenai introduction to Python programming. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.